Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ekstraksi bahan alam. Jadi sebelum bahan alam diekstraksi menjadi bahan baku obat atau obat, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mulai dari proses awal, pemanenan, sampai bahan alam ini menjadi suatu produk yang bisa digunakan, baik itu berupa ekstrak atau juga produk-produk lainnya. Untuk memahami konsep dari ekstraksi, maka kita akan melihat apa itu definisi dari ekstraksi. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi? Jadi, ekstraksi adalah suatu proses pemisahan bahan aktif dari sel atau jaringan tanaman yang bersifat inaktif atau inert dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan polaritasnya. Pemilihan dan penanganan bahan baku mulai dari tahap awal merupakan suatu faktor yang menentukan mutu dari ekstrak yang kita hasilkan dalam proses ekstraksi. Jadi untuk dapat menghasilkan suatu ekstrak yang memenuhi persyaratan baku untuk dijadikan sebagai bahan obat atau obat, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan atau perhatikan. Faktor yang pertama adalah pemilihan dan penyiapan bahan baku. Dari sisi pemilihan dan penyiapan bahan baku, ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah autentikasi identitas tumbuhan, yaitu kebenaran tumbuhan yang kita pilih sesuai dengan target yang kita inginkan untuk menghasilkan ekstrak. Jadi, apalagi untuk tanaman liar, ada kalanya penentuan keaslian atau identitas tanaman ini menjadi suatu hal yang cukup rumit. Bagaimana cara untuk melakukan pemastian identitas tumbuhan? Itu bisa kita lakukan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan cara membandingkan dengan literatur resmi tentang herbal. Ya. Jadi melalui deskripsi yang tercantum di dalam literatur, kita sesuaikan dengan tanaman yang kita pilih. Atau bisa melalui analisa di laboratorium herbarium. Ada beberapa laboratorium yang menjadi rujukan dalam hal menentukan identitas tumbuhan. Aspek kedua adalah perbedaan tempat tumbuh. Jadi, bahan baku yang sama tetapi kita peroleh atau diambil dari daerah yang berbeda, itu bisa memberikan kualitas ekstrak yang berbeda. Hal ini sudah ada beberapa penelitian bahwa tanaman yang sama berasal dari daerah berbeda, ternyata diperoleh ekstrak yang berbeda dari sisi kuantitas, misalnya nilai rendemen, atau juga kualitas, yaitu organoleptis dan sebagainya. Aspek yang ketiga adalah umur, waktu, dan masa panen. Jadi setiap tanaman itu sudah ada masa-masa optimal waktu panen yang pas agar memberikan nilai rendemen atau nilai hasil ekstrak yang paling baik. Jadi kita biasanya akan melihat pada literatur tanaman-tanaman ini waktu panennya kapan. Ya, akan ada berbeda mungkin antara rimpang, daun, dan sebagainya. Aspek yang keempat adalah pasca panen. Nah, di dalam pasca panen ini sangat banyak proses-proses atau tahapan-tahapan yang perlu menjadi perhatian untuk menghasilkan suatu ekstrak yang bermutu atau ekstrak yang bisa memenuhi standar baku untuk
digunakan sebagai obat atau bahan obat. Apa saja yang termasuk tahapan di pasca panen ya? Jadi mulai dari pemanenan, di mana tanaman itu tumbuh, apakah itu dia tanaman liar ataukah tanaman budidaya. Nanti dipanen, dibawa ke tempat pengumpulan, akan dilakukan pemilihan bahan-bahan yang bagus, pemisahan dari bahan-bahan yang mencemari. Misalnya kalau bahan itu berupa rimpang, bisa saja ada pengotor tanah atau juga kerikil, mungkin akar dari tanaman lain dan sebagainya. Di proses pemilihan tersebut itu dikenal sebagai sortasi basah. Tahapan selanjutnya itu adalah pencucian. Pada tahap pencucian ada hal-hal yang kita perhatikan, mulai dari air yang kita gunakan. Jangan sampai karena air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, justru akan mencemari bahan baku yang kita pilih ya. Jadi harus menggunakan air yang mengalir, biasanya yang bersumber dari air PDAM dan sebagainya ya. Intinya harus layak, tidak menjadi sumber kontaminan bagi bahan baku. Setelah dilakukan proses pencucian, untuk memudahkan proses pengeringan, ada kalanya kita membutuhkan perajangan. Ya, barangkali untuk rimpang atau juga daun dengan ukuran yang besar, kita perlu memperkecil ukuran sehingga akan lebih mudah dalam proses pengeringan. Karena pengeringan yang lama itu akan mempengaruhi mutu dari Simplicia atau bahan baku yang kita gunakan sebagai bahan ekstraksi. Jadi bisa saja terjadi jamur atau juga membusuk dan sebagainya. Jadi perlu ada perajangan. Dalam proses perajangan ini juga ada ketentuan-ketentuan, ketebalan perajangannya berapa untuk bahan yang berasal dari rimpang. Jadi dalam proses perajangan, terutama yang dalam rimpang yang mengandung atsiri, itu kita perlu perhatikan. Bila perajangan itu terlalu tipis, mudah dikeringkan, tetapi atsirinya bisa hilang. Tapi bila dirajang dengan ukuran lebih tebal, pengeringnya akan lebih lama dan juga bisa terjadi jamur atau kapang yang akan merusak bahan tersebut. Selanjutnya adalah tahap pengeringan. Pada tahap pengeringan itu bisa dilakukan secara manual menggunakan matahari langsung atau menggunakan alat-alat khusus seperti oven yang khusus untuk Simplicia atau bahan alam ya. Kenapa dikatakan khusus Simplicia? Karena ada batasan suhu yang bisa digunakan untuk Simplicia. Kenapa? Karena di dalam Simplicia atau tanaman itu ada bahan-bahan atau zat-zat yang termolabil, artinya dengan penggunaan suhu tinggi akan merusak, sehingga perlu diperhatikan ya. Di umumnya secara skala kecil pengeringan itu menggunakan manual, cahaya matahari langsung ya. Itu juga begitu perlu perhatikan. Sejak tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan fasilitasi peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat atau P4TO. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha obat tradisional dalam mendapatkan Simplicia yang memenuhi standar dan persyaratan. Simplicia sendiri adalah bahan alam yang telah dikeringkan, yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain.
Suhu pengeringan Simplicia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Simplicia Setelah proses penanganan bahan baku tahap awal dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses ekstraksi. Jadi dalam proses ekstraksi ini sendiri ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah pemilihan metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi ini dipengaruhi oleh sifat zat aktif yang akan kita ekstraksi. Apakah zat tersebut tahan panas atau tidak tahan panas. Jadi berdasarkan kontak dengan panas, maka metode ekstraksi dibedakan atas 2. Ada yang kita kenal dengan metode ekstraksi cara dingin dan metode ekstraksi cara panas. Yang termasuk kepada metode ekstraksi cara dingin adalah maserasi dan perkolasi. Sedangkan metode ekstraksi cara panas seperti infusa, dekokta, reflux, destilasi, dan sokletasi. Langkah selanjutnya adalah pemilihan pelarut ekstraksi. Jadi pelarut adalah berfungsi untuk menarik zat aktif yang ada di dalam sel-sel tanaman yang kita gunakan sebagai bahan baku. Jadi pemilihan pelarut ini juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan mutu ekstrak yang kita hasilkan. Jadi pemilihan pelarut biasanya disesuaikan dengan sifat bahan ya, apakah itu bahan yang kita inginkan atau zat yang kita mau tarik itu bersifat polar, semipolar atau nonpolar ya. Jadi berdasarkan keamanan terhadap penggunaan pelarut-pelarut ini ada beberapa faktor atau kriteria kita katakan suatu pelarut itu ideal atau baik. Misalnya dari sisi harganya murah, terus juga mudah didapat, terus juga secara peraturan itu tidak suatu yang dilarang digunakan, terus juga aman ya baik kepada lingkungan atau juga seseorang yang melakukan ekstraksi. Dari pertimbangan-pertimbangan itu, maka pelarut yang umum digunakan dalam ekstraksi itu adalah etanol dan air. Karena kedua pelarut itu memenuhi beberapa kriteria yang disebutkan sebagai pelarut yang ideal. Tetapi kalau untuk penggunaan lama lebih 24 jam, tentu air tidak menjadi pilihan. Kenapa? Karena air itu akan mudah ditumbuhi oleh mikroba yang menyebabkan sediaan itu cepat rusak. Maka yang umum digunakan adalah etanol atau etanol dengan air, maksudnya campuran etanol air pada berbagai konsentrasi. Yang umum itu adalah 70% dan 96%. Selanjutnya adalah penjaminan mutu ekstrak. Jadi setelah nanti selesai proses ekstraksi, maka ekstrak cairnya diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai kita peroleh ekstrak kental. Selanjutnya nanti akan kita tentukan atau evaluasi kualitas dari ekstrak ya. Jadi berdasarkan standar ada parameter-parameter yang harus ditentukan atau harus memenuhi persyaratan tersebut agar ekstrak ini memenuhi persyaratan digunakan sebagai bahan obat atau juga obat ya. Ada yang dikenal parameter standar dan parameter non standar. Jadi bagaimana penentuan mutu ekstrak itu akan kita lihat pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai dengan langkah-langkah ekstraksi. Demikian pertemuan kuliah kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Untuk meningkatkan pemahaman akan dilakukan penugasan mandiri
Adapun penugasan ini nanti akan dilakukan penelusuran atau telaah jurnal terkait dari aspek-aspek yang mempengaruhi mutu ekstrak tadi. Jadi banyak penelitian, ada dari aspek perbedaan metode, ada dari aspek perbedaan tempat tumbuh dan sebagainya. Maka setiap mahasiswa ditugaskan mencari contoh jurnal yang terkait faktor-faktor yang dijelaskan tadi dan dibuat semacam resume, akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.